Oke, hai semua. Udah pada makan kan? Udah pada ke toilet semua. Kita akan balik lagi ke sesi selanjutnya. Sebelumnya, tetap jaga kerapihan seragamnya. Lalu kita harap semuanya pakai bawahan yang sesuai dengan ini ya, ketentuannya ya. Jangan pakai celana pendek rumahan karena kita tetap harus menjaga kerapihan dan kesopanan kita di sini. Oke? Sekarang kan kita pakai baju pramuka nih, kalian kan. Nggak lengkap dong kalau kita nggak bahas tentang kepramukaan. Oleh sebab itu, di sini kita mau bahas tentang kepramukaan, di mana itu adalah ekskur wajib kalian untuk kelas 10. Dan materi ini akan dibawakan oleh Sir Pangki. Halo, Sir. Oke, halo Jen, selamat pagi semuanya. Terdengar suara saya? Terdengar, Sir. Oke, mantap. Sip. Ya, saya lihat ini ya, di sini pesertanya ada 148 dan ini gabungan ya, kelas 10 sama kakak-kakak PLS-nya. Betul. Nah, nanti saya akan presentasikan kalau misalkan ada kendala, baik dari slideshow-nya maupun suara, tolong kabarin aja ya. Sebenarnya sih memang lebih nyaman, lebih enak buat kita untuk sharing tatap muka langsung gitu ya. Biasanya di aula Smart Voice itu semuanya lebih interaktif, lebih nyaman. Kita bisa simulasi foto pramuka dan sebagainya, itu bisa lebih, suasananya lebih hidup gitu loh. Kalau di via virtual gini memang kendalanya adalah kayaknya suasananya sepi gitu ya, kayak saya ngomong sama laptop aja gitu walaupun semuanya mendengarkan. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Yosef Pangki Nugroho ya, kalau kalian bisa panggil saya Sir Pangki. Saya maaf, ini ada yang silakan di mute dulu suaranya. Oke, kalian bisa panggil Sir Pangki atau Sir Yosef, sama aja, tidak masalah. Nah, di kesempatan ini selama 60 menit ke depan saya akan jelaskan gambaran secara umumnya aja ya. Gambaran secara umumnya, apa sih yang membedakan antara pramuka dari kalian zaman SD, SMP, dan sekarang kalian masuk SMA. Ya, kalau kata mungkin dalam diri kalian berpikir, aduh, pramuka lagi, camping lagi, ya, itu istilahnya wajar seperti itu. Memang tidak semua orang memiliki jiwa survival yang sama ya. Buat apa sih Sir kita pramuka gitu ya? Udah enak tidur di rumah, suruh tidur di lapangan, digigit nyamuk, kedinginan di tenda gitu ya. Semua itu ada alasannya. Ya, saya akan jelaskan dari awalnya dulu, dari aturan-aturan yang berlaku khususnya gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Saya coba tampilkan. Ya, Kak Jen, gimana? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Sir. Oke, sip. Mantap ya. Pengenalan kegiatan pramuka penegak smart penabur kota wisata. Ya, yang perlu kalian pahami adalah dasarnya ya. Kita bikin gerakan pramuka itu bukan cuma di kota wisata aja, ya, bukan di penabur aja, tapi di seluruh sekolah, dan itu sudah ada undang-undangnya dari Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Jadi bukan kegiatan yang hanya sekedar, wah keren ya penabur ada pramuka, tapi ini semua wajib ya, khususnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, pendidikan kepramukaan, saya akan jelaskan dulu teorinya, nanti saya kasih gambarannya.
dia suatu pendidikan non formal ya, pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri yang memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa. Judulnya aja non formal, walaupun sebenarnya resmi di sekolah, tapi ini kegiatan non formal khusus untuk membentuk karakter kita. Ya, ingat kalian di sekolah itu bukan hanya ilmu pengetahuan yang kalian butuhkan, tapi juga karakter di mana kalian mampu survive di masyarakat nanti. Tidak selamanya kalian hidup bersama dengan keluarga kalian, orang tua, ada saatnya kalian harus mandiri. Kemampuan survival itulah yang dibutuhkan, yang harus dibangun dari, walaupun survivalnya bukan berarti harus tengah hutan, primitif, terus nginep-nginep camping, bukan gitu ya, tapi jiwa kemandirian itulah yang kalian butuhkan. Itu. Tugas pokok gerakan pramuka ya, ini sesuai anggaran dasar bab 2 pasal 4, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pramuka bagi kaum muda untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik bertanggung jawab ya, jadi generasi baik bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Itu yang diharapkan. Kemudian metode kepramukaan ya, metode kepramukaan itu apa saja? Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Apa itu kode kehormatan? Kalau dulu kalian masih siaga, namanya Dwi Dharma, itu kode kehormatannya. Ya, kalian penggalang, kalian sudah mengenal Trisatya, dan itu sampai nanti kalian di penegak di SMA. Kemudian belajar sambil melakukan, ya, nggak ada gunanya kita belajar tapi kita nggak praktekin, itu hanya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sistem berkelompok, mampu bekerja sama. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang, ya, buat yang suka jiwa suasana-suasana yang menantang itu cocok banget ya. Kegiatan di alam terbuka, pramuka banget ini kegiatan di alam terbuka. Kalau di dalam gedung, ya itu cuma teorinya aja. Bisa pramuka kalau kehujanan di dalam gedung gitu ya. Kehadiran orang dewasa yang memberi bimbingan, dorongan, dan dukungan. Betul. Tanpa bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman, kegiatan kepramukaan ini akan sulit dijalankan. Kita butuh mentor-mentor yang ada di sekitar kita. Siapa aja itu mentor-mentornya? Nggak hanya kakak pembinanya, guru, tapi orang-orang di sekitar kita, orang tua khususnya, dan orang-orang yang lebih tua, yang punya pengalaman banyak, itu akan menjadi mentor dalam kegiatan pramuka. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Ini akan lebih dijelaskan nanti saat kalian sudah masuk ke pramuka ya. Satuan terpisah. Apa itu satuan terpisah? Jadi dalam pramuka di ini, penegak itu semua kegiatannya terpisah. Putra-putra, putri-putri, semuanya dipisah. Ya. Supaya apa? Ya supaya jangan ada yang cilok dulu ya di situ ya. Gitu. Cilok nanti kamu lapar jadi deh. Prinsip dasar kepramukaan. Bentar. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan metodenya sesuai dengan ADART bab 4 pasal yang ke-8 ya. Ini mirip-mirip dengan Pancasilaan ya, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa tanah air, peduli terhadap pedulinya ya, maksudnya itu adalah bagaimana tidaknya kita pedulilah pada diri kita sendiri ya. Sebelum kita peduli buat orang lain, pedulilah pada diri kita sendiri. Taat pada kode kehormatan pramuka tadi ya, di Dharma, di Satya, ya, Dasa Dharma. Nah, ini tingkatan gerakan pramuka dimulai dari yang paling dasar yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega. Saya akan ceritakan perbedaannya ya. Ini juga sesuai Kepres ya, Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Tahun 1961 ini ya belum Pak Jokowi tentunya ya, beliau masih ikut pramuka di sekolah mana gitu, kita juga belum tahu. Oke, kita mulai dari siaga. Siaga itu usianya saat kalian usia 7 sampai 10 tahun. Ya walaupun kenyataannya ada sih ya yang usia 5 tahun udah masuk SD gitu ya, udah masuk siaga gitu. Tapi umumnya 7 sampai 10 tahun. Nah,
dicetuskannya nama siaga ini bukan sembarang asal-asalan. Oh, tiba-tiba orang dulu tuh kepikiran kalau usia 7-10 tahun siaga lah namanya gitu. Enggak ya, ada maknanya, yaitu menyiagakan rakyat Indonesia dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda, ditandai dengan masa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Itu kiasan dari siaga. Ya. Nah, kalau di siaga itu, kalian pasti masih ingat dong, oh saya kelompok yang mana nih? Oh saya kelompok hijau, ya kita sebut barung ya, barung hijau, bentuknya segitiga warna hijau, Meiji-ku Hibiniu ya, ada warnanya itu aja yang tersedia, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu ya. Nah, terus barung-barung itu ya berkumpul dalam suatu perindukan. Apa itu perindukan? Perindukan itu ibaratnya osisnya ya, osisnya anak-anak siaga gitu loh. Dulu mah mana kita ngerti siaga itu berkumpul menjadi perindukan. Kita mah taunya ya sudah, saya barung hijau, ketua barung saya dia, yang ngurus kegiatannya bapak ibu gurunya gitu ya. Nah, kita nggak ada organisasi karena memang belum dilibatin tuh siapa tuh yang ngurus organisasinya, karena kita masih kecil-kecil ya, masih seekor ikan teri yang masih belum bisa ngapa-ngapain gitu ya, seperti itu. Ya, oke, berikutnya perindukan ya, perindukan tadi dipimpin oleh sulung ya, yang dia mimpin istilahnya namanya ketuanya gitu ya. Kemudian bapak ibu gurunya yang mendampingi siaga adalah ayahanda dan ibunda. Oke. Kemudian selanjut kita ke penggalang. Ya, penggalang ini usia 11 sampai 15 tahun. Makna kiasannya meletakkan dasar penggalang persatuan dan satuan, menggalang Persatuan Pemuda Indonesia, ditandai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, ini kalian masuk penggalang itu mungkin sekitar kelas 4 SD ya, 4, 5, kelas 5, kalau ada yang kelas 4, ada yang kelas 5 lah. Itu sampai kalian lulus SMP. Selesai SMP, masa penggalang kalian sudah berakhir. Seperti itu. Organisasinya apa aja? Ya, ini harusnya sebagian besar dari kalian sudah mengetahuinya ya. Karena memang waktu kalian SMP itu pramuka ini wajib gitu. Kalau sampai ada yang tidak ada kegiatan pramuka atau yang tidak wajib, sebenarnya itu sudah melanggar aturan Kemendikbud ya, aturan kegiatan wajib sekolah ya. Satuan terkecilnya regu ya, nama regu biasanya tahulah ya, yang cowok namanya nama binatang, yang cewek nama-nama bunga gitu ya. Kemudian kumpulan beberapa regu disebut Dewan Galang atau istilah organisasi pramuka di Penggalang itu namanya Dewan Galang. Yang memimpin Dewan Galang, yang memimpin adalah Pratama ya. Pratama, terus kegiatan-kegiatan penggalang, pramukaan penggalang dibimbing oleh kakak pembina. Nah, untuk penggalang ini sebenarnya belum diwajibkan satuan terpisah. Cowok-cowok, cewek-cewek itu boleh campur, nggak masalah. Tapi untuk beberapa sekolah pasti sudah mulai dipisah ya, tapi tidak masalah karena memang belum diwajibkan. Seperti itu. Kemudian kita masuk. Nah, inilah fase di mana kalian akan memasuki dunia baru dalam kepramukaan, ya, yaitu fase penegak. Ya, penegak itu ada makna kiasannya. Ditegakkanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Ditegakkanlah kedaulatan bangsa Indonesia menjadi simbol dari kelompok penegak pramuka di Indonesia. Ya, ini usianya sampai kalian lulus SMA tentunya. Nah, kalau waktu kalian penggalang itu, satuan terkecilnya itu regu, kalau di penegak namanya sangga. Ya. Sangga, nanti saya jelaskan sangga itu apa. Kemudian beberapa sangga membentuk suatu organisasi yang tentunya sudah ada pengurusnya,
yaitu kalian-kalian sendiri, yaitu kita sebut sebagai Dewan Ambalan. Ya, nama ambalan kita adalah Arjuna Srikandi. Ya, ingat baik-baik itu. Nanti kakak-kakaknya mungkin kakak tes kalian loh ya. Berikutnya, Dewan Ambalan dipimpin oleh Pradana. Karena ini satuan terpisah, putra-putra, putri-putri, maka Pradana ada dua. Pradana putra, Pradana putri. Gitu ya. Kemudian kegiatannya masih sama, dibimbing dan dipantau oleh kakak-kakak pembina. Salah satunya saya, yang akan jadi pembina kalian, dan nanti akan saya perkenalkan kakak pembina yang lain. Nah, berikutnya adalah Pandega. Ini adalah usia 21 sampai 25 ya. Seharusnya sih setelah kalian lulus ya, kalian ingin lulus SMA, ingin melanjutkan perkuliahan, kalian mau ambil kegiatan kepramukaan, itu kalian sudah masuk dalam kategori Pandega. Nah, memang Pandega ini tidak wajib ya, hanya yang benar-benar memiliki panggilan dalam diri kalian, panggilan hati kalian untuk meningkatkan kualitas karakter kalian, kualitas kemandirian kalian, mau menolong sesama, mau membantu masyarakat, yaitu bisa kalian terapkan di Pandega ini. Oke. Makna kiasnya adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Ya, negara kita sudah merdeka, terus apa yang bisa kita lakukan mengisi kemerdekaan untuk membangun. Contohnya kalian yang menjadi generasi penerus bangsa, membangun bangsa ini. Ya, ini tingkatannya, satuan terkecil di Pandega namanya Racana. Racana berkumpul menjadi Dewan Racana. Dewan Racana dipimpin oleh Reka, ya, pemimpin utamanya. Kegiatannya bukan dibimbing Bapak Ibu dosen ya. Wah, Bapak Ibu dosen udah fokus untuk mata kuliah, dia udah nggak ngurusin pramuka lagi ya. Tapi langsung dibimbing oleh kuartir cabang. Ya, kuartir cabang itu ibaratnya di tingkat kecamatan ya, di tingkat kecamatan itu ada yang ngurus pramuka. Di atasnya kuartir cabang ada lagi kuarda, kuartir daerah, itu setingkat dengan provinsi ya, provinsi kabupaten gitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada kuartir nasional. Gitu. Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia. Oke, saya jeda dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjut. Boleh kalau malu-malu menyampaikannya di chatting, saya bisa baca nih chatnya. Silakan guys yang mau tanya boleh di chat Ya. atau nyalain aja mikrofonnya. Betul, tanya aja ya. Saya sambil Itu Sir. Boleh lihat slide 13 lagi Sir? 13. Aduh, saya nggak ngitung berapa tadi saya ya. Itu naik Sir. Itu naik berarti ya. Yeah. Slide 13 ini slide yang 16. ada bagan. Oke, ini ya. Ada apa dengan slide 13? Silakan. Mungkin dia ini kali ya, Sir, penasaran, pengen jadi pradana kali ya. Waduh, mantap. Luar biasa. Kita butuh calon-calon generasi yang seperti ini gitu ya. Antusias gitu ya. Betul. Oke, kalau tidak ada,
kita lanjutkan. Mungkin ini nanti materinya kalau misalkan kalian butuh bisa di screenshot kali ya, di screenshot, di print, terus di laminating aja, wah buat motivasi gitu ya. Kita lanjut ya. Iya, silakan. Ini udah. Ya. Oke, ini yang mau saya jelaskan ya. Kalau di kalian penggalang itu, di penggalang itu regu-regu dari yang putra namanya berbagai macam binatang dan banyak banget ya, sampai tukang jahitnya tuh bingung nih ngeprint binatang apa aja, saking banyak jenisnya. Yang putri nama-nama kembang-kembang gitu ya, berbagai jenis bunga ada gitu ya. Nah, kalau di penegak ini kita cuma punya bisa memilih 5 jenis kelompok ya, yaitu perintis, pencoba, penegas, pelaksana, pendobrak. Hanya 5. Lah, Kak, nanti kalau misalkan kita kelompoknya ada lebih dari 5 gimana? Ya, janjian aja. Aku jadi perintis 1 ya, kamu perintis 2. Aku pencoba 1, kamu pencoba 2 gitu. Putra putri sama gitu. Jadi kalau kakak pembinanya manggil pendobrak, silahkan maju. Oh, nggak bisa. Kita harus tahu dulu pendobrak berapa yang mau dipanggil. Nah, pendobrak 2, silahkan ke depan. Nah, seperti itu. Dan nama-nama sangga ini ada makna di balik penamaannya ya, nggak hanya sekedar tulisan perintis, pencoba, penegas, pelaksana, pendobrak, tapi ada maksudnya. Oke, yang pertama sangga perintis ya, itu memiliki makna kiasan, itu membuka jalan pelopor dalam kebajikan ya. Kalau kalian nanti saat sesi membentuk sangga, kalian pilih nih, oh kayaknya gue banget gitu loh perintis ya sebagai pelopor kebajikan ya. Ingat, pelopor kebajikan, bukan pelopor yang negatif gitu ya, tetap yang positif. Kemudian penegas, kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana ya. Kemudian pencoba, keberanian mencoba segala sesuatu yang positif ya. Berikutnya pendobrak keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Waduh, bahasanya superhero banget gitu ya. Tapi memang itu intinya, berani mendobrak untuk menyatakan sesuatu yang baik dan benar. Pelaksana keberanian melaksanakan suatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu ada makna biasanya. Intinya dari semua itu adalah tujuan dari karakter kalian mau dibawa ke arah mana. Nah, berikutnya penegak, apalagi nih, kok ada bantara, ada laksana gitu ya. Begitu kalian ikut kegiatan pramuka pertama kali di Semak Penabur Kota Wisata, kalian itu belumlah sebagai seorang penegak. Kalian masih disebut sebagai tamu penegak ya. Kalian bertamu dari penggalang, terus ikut kegiatan pramuka di Semak Kota Wisata di Ambalan Arjuna Srikandi, kalian hanya sebagai tamu penegak. Nah, prosesnya gimana, Kak, biar saya bisa jadi penegak? Nah, dari tamu penegak itu, kalian akan mendapatkan beberapa materi-materi dasar yang didampingin oleh kakak-kakak kalian, ya. Kemudian setelah sah, setelah materinya tersampaikan, akan ada yang disebut dengan pengukuhan tamu penegak, ya. Jadi ada upacaranya nih, ya. Kalau misalkan kondisi tidak pandemi seperti sekarang ini, kita biasanya kegiatan di lapangan, terus nanti ada pengukuhan, ya upacara resminya seperti apa itu kita laksanakan. Dari tamu penegak menjadi calon penegak. Belum penegak loh, masih calon penegak. Nah, setelah kalian menjadi calon penegak, kalian akan menerima materi-materi lagi dari kakak-kakaknya. Untuk apa? Untuk persiapan mengisi SKU, ya, syarat kecakapan umum. Kalian yang penggalang pasti ingat dong SKU kalian warna merah gitu ya.
ditandatanganin kakak-kakaknya, kakak pembina seperti itu, supaya kalian bisa jadi penggalang terap, rakit, dan ramu gitu ya. Nah, kalau di SMA itu penegak cuma ada 2 jenis, bantara, laksana. Apa yang terlihat membedakan ya kakak-kakakmu yang sudah bantara, yang sudah laksana maupun yang belum keduanya? Di pundaknya ya, di pundak kakak-kakakmu itu kalau ada tulisannya bantara, oh berarti dia penegak bantara. Kalau laksana dia laksana. Kalau nggak ada dua-duanya gimana, Sir? Bukan keduanya berarti. Masih disebut sebagai calon penegak. Ya, walaupun sudah kelas 11, kelas 12, tapi kalau tidak ada tanda kecakapan umum, kita sebut TKU ya, tanda kecakapan umum bantara laksana, artinya mereka hanyalah calon penegak. Seperti itu. Ya, makna kiasannya apa? Pembangunan untuk bantara ya, pembangunan memerlukan bantara kader-kader yang kuat, baik, terampil. Kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan itu laksana. Ya, lebih detailnya akan saya jelaskan nanti ketika kita sudah masuk materinya. Berikutnya, nah ini gambaran-gambaran ya, seperti apa sih kegiatan di SMAK Penabur Kota Wisata, seperti ini. Ini proses pelantikan. Dan pelantikan itu kita melihat situasi dan kondisi tentunya. Kalau harusnya bulan kemarin semester 2 itu kalau tidak ada pandemi seperti sekarang itu bulan Mei ya, Maret, April Mei lah, sekitar April Mei kita ada prosesi pelantikan laksana. Jadi karena kondisi seperti ini, pelantikan laksana ditunda, jadinya ya tidak ada kader untuk melanjutkan sebagai penegak laksana. Nah ini di gambar yang pertama ini kalian bisa lihat kakak-kakak kalian ketika lagi ujian seleksi teori ya, teori malam-malam. Nah, ini kita lokasinya di gedung ini ya, di area kompleks SMAK Kota Wisata, sedang mengikuti ujian. Siapa yang ngasih ujian? Yang ngasih ujian ya kakak-kakak yang di atasnya gitu. Jadi benar-benar kakak pembina ini, bapak ibu gurumu ini tidak terlalu banyak mengambil kegiatan berkontribusi langsung, hanya memantau ya, hanya memantau di belakang, memastikan kegiatannya kondusif, lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan di pramuka. Nah, nanti ini prosesi upacaranya yang sedang ini Kak Axel ya yang membawa benderanya. Ya, ini pengungkapan sumpah janji Trisatya ya. Kode kehormatan kita Trisatya. Kemudian ya ini kakak-kakakmu juga lagi mempersiapkan kembang. Aduh, kembang buat apa nih? Kayaknya mistis banget suasananya. Enggak kok ya, kita enggak ada mainan-mainan mistis gitu ya, manggil roh halus gitu untuk mengisi kegiatan pramuka supaya pramuka kois tetap jaya. Enggak ada kayak gitu. Ini hanya simbolis saja. Ya, makna simbolis supaya benar-benar kita selalu berdoa agar karakter-karakter yang baik tertanam dalam diri seluruh peserta di pramuka di Kota Wisata. Seperti itu. Nah, ini kita lihat di foto yang di sini. Ya, ini kakak pembinanya sedang menyematkan TKU Bantara. Ya, jadi simbolnya di pundak. Seperti itu di pundak. Nah, ini lagi upacara dan ini sedang penyiraman kembang biji rupa ya, seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah logo Arjuna Sri Kandi yang tadi saya bilang. Dewan Ambalan SMAK Penabur Kota Wisata adalah Arjuna Sri Kandi. Nanti biasanya sih ya harusnya kelas 10 itu semuanya ikut Raimuna. Raimuna mungkin kalau yang kalian dari SMPK Penabur, kalian ada Jambore kan? Jambore seluruh BPK Penabur. Jadi seluruh sekolah di Penabur berkumpul, ya biasanya sih di Buperta ya yang dekat-dekat. Di Buperta terus berkumpul mengikuti kegiatan camping 1 malam dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau di
penegak ya di SMA namanya Raimuna. Ya, Raimuna itu kayak Perkemahan Akbar. Nah, ini nama ambalan kita Arjuna Srikandi yang mendesain logo ambalan ini bukan kami para guru-gurunya, bukan BPK penabur yang bikin, bukan pengurus yang bikin, tapi kakak-kakakmu angkatan pertama yang mendesainnya. Ya, luar biasa ya. Jadi karena kota wisata itu berdiri mulai tahun 2013 ya, jadi tahun 2013 inilah di launching ya logo Arjuna Srikandi. Terus di bawahnya kalian bisa lihat itu nomor gudeg kita 22235 22236 dari SD Kois, SMP Kois, nomor gudegnya sama, kita satu komplek ya. Dan di tengah seperti biasa depan salib karena ini dan perisai BPK Penabur Jakarta karena memang sesuai dengan landasan kita berdiri yaitu di Sekolah BPK Penabur Jakarta. Nah, ini yang mau saya perkenalkan, foto-foto kakak-kakak pembinanya ya, Bapak Ibu gurumu. Dari yang paling kiri saya sendiri, terus di sebelahnya ada Kak Roslina, ingat baik-baik ya, Kak Roslina, panggilannya Kak Ros, gitu ya. Nanti untuk yang putri berarti ya, berarti kalau yang kalian yang putra, ya kalian jarang bertemu dengan Kak Ros, karena kita satuan terpisah, seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelahnya Kak Roslina, dari arah kiri adalah Kak Ruben. Ya, untuk yang putra akan bertemu saya dan bertemu dengan Kak Ruben. Nanti kalian cari tahu nih Kak Ruben ngajar apa ya. Harus tahu Kak Ruben, jangan nanti taunya itu Kak yang itu tuh yang Kak yang ngajar A misalkan, lupa namanya ya, nggak boleh. Terus yang di tengah itu ada Kak Ega buat yang putri. Terus di sebelah kanannya Kak Ega ada lagi Kak Permadi ya. Dan di sebelah kanan Kak Permadi yang terakhir paling kanan adalah Kak Juli. Total ada 6 pembina ya. Kok dikit amat pembinanya ya, Sir ya? Karena saya ingatkan lagi, di SMA ini kalian adalah satuan terpisah penegak di mana kakak-kakak pembinamu hanya sebagai monitoring, hanya sebagai mentor dari belakang untuk mengawasi kegiatan kalian. Yang menyusun semua kegiatanmu, kegiatan pramuka di Arjuna Srikandi adalah kakak-kakak kelasmu, ya, kakak-kakak bantara, kakak-kakak laksana, dan pengurus Dewan Ambalan itu sendiri. Kamu pun demikian, kamu adalah penerus dari Ambalan Arjuna Srikandi. Walaupun nanti kelas 11 kalian akan memilih ekskur wajib apa yang kalian tentukan, ya. Ekskur wajib yang kalian tentukan ada 3, pramuka, terus paskibra, dan satu lagi adalah PNR. Kalau kalian mau mencurahkan hati, jiwa, dan raga kalian, misalnya lebay amat sih, untuk pramuka, maka jadilah kalian pengurus Ambalan Arjuna Srikandi dengan niat yang serius untuk mengembangkan pramuka di Semak Penabur Kota. Nah, di sisi dari ke-6 kakak pembina ini ada Kak Gudep Putra, Kak Gudep Putri, ya. Nanti kalian silahkan cari tahu ya, siapa sih Kak Gudep Putra, Kak Gudep Putrinya. Kemudian di atasnya kakak pembina yang mengayomi kita adalah Kamabigus, ya. Mabigus, ya. Mabigus kita adalah kepala sekolah kita, ya, Pak Yaner. Beliau selaku Mabigus yang mendampingi kegiatan pramuka di kota wisata. Itu ya. Nah, ini dia foto beliau ya. Kalau di pramuka kalian manggilnya jangan Pak Yaner lagi ya, jangan Sir Yaner lagi, ya Kak ya. Biar rasanya muda gitu. Kita guru-guru ini kayaknya happy gitu kalau dipanggil kakak gitu ya. Walaupun mukanya udah tua-tua tapi rasa jadi muda lagi gitu loh sepertinya ya. Nah, itu terus nah ini di bawah itu kakak-kakak yang habis pelantikan. Nah, ini foto-fotonya bisa kalian lihat ya. Seru loh, beneran. Capek, lelah, letih, lesu, semuanya
terbayarkan. Ya. Nah, untuk proses pelantikan Bantara itu kita mungkin agak sedikit berbeda sama waktu kalian penggalang. Oh, kalian isi SKU, terus kalian ikut pelantikan, selesai. Tidak, ya tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Kalian mau jadi Bantara, kalian isi SKU, kalian ada tesnya, kalian ikutin aturannya. Jika kalian tidak sanggup melewati itu semua, ada yang tidak lulus menjadi Bantara. Terus nggak lulus gimana? Ya berarti boleh ikut di gelombang berikutnya, pelantikan berikutnya, seperti itu. Ya, tapi biasanya sih ya, yang saya jumpai itu agak jarang memang yang kurang yang tidak lulus terus istilahnya untuk ikut lagi itu jarang, seperti itu. Jadi memang benar-benar panggilan dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang tenaga Bantara. Kalian yang sudah jadi Bantara, pengen naik tingkatan lagi, naik level ya, naik XP-nya nambah lagi, jadi penegak laksana. Ya, semoga kita sih selalu berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa segera bertemu secara tatap muka itu lebih sosial experience-nya lebih dapat gitu ya. Jadi kita bisa saling mengenal, bisa lebih tahu kegiatannya seperti apa. Oke. Nah, ini sifat-sifat kegiatannya, sifat umum, semangat juang tinggi, idealisme, berkemauan yang kuat, percaya diri, mencari jati diri kreatif, peduli terhadap lingkungan masyarakat ya. Yang saya garis bawahi adalah peduli terhadap lingkungan masyarakat. Tidak hanya mengembangkan karakter pribadi, tapi kalian memiliki jiwa sosial yang baik agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat. Seperti itu. Bentuk kegiatannya bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Ya, kalau untuk lingkungan sekolah hanya sekedar bina diri dan bina satuan. Kita masih jarang untuk bina masyarakat. Bina masyarakat itu mungkin kayak turun langsung ke masyarakat, ngebantu kegiatan-kegiatan apa itu biasanya ada Wirakarya dari BPK Penabur. Wirakarya itu kayak perkemahan dari BPK Penabur, diambil satu sangga ya, satu sangga putra, satu sangga putri, dikumpulin sama BPK Penabur. Misalnya kita menginap camping di mana gitu ya, di puncak, di Ciloto, itu nanti kita akan turun langsung ke masyarakat. Ya, pengalaman itu memang sesuatu yang mahal harganya, dan itu memang sesuatu yang jadi tidak mudah terlupakan gitu ya, sesuatu yang unik ya. Sampai sini dulu, jeda dulu, ada yang mungkin ingin ditanyakan, saya minum dulu ya, haus. Silakan di chat atau mau ditanyakan. Silakan yang masih penasaran atau masih kurang jelas materinya boleh ditanyakan. Kalau belum ada, Sarpangki mungkin akan melanjutkannya. Ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Semoga kalian masih survive dengan kekuatan mata kalian, agar tidak mudah lelah. Silakan ditenggak dulu Starbucks-nya kalau masih ngantuk. Ya, jadi ya, saya akan jelaskan tentang struktur Dewan Ambalan ya. Dewan Ambalan ini adalah organisasi kepramukaan. Kalau OSIS itu organisasi untuk di dalam sekolahnya ya, secara global, secara umumnya. Tapi kalau Ambalan itu adalah organisasi yang mengurus pramukanya. Nah, ini logo tanda jabatan. Biasanya kalau kalian nanti lihat
kakak kalian yang menggunakan tanda jabatan bentuknya kayak lencana seperti gambar tersebut ya, di kantong dada kanan gitu, artinya kakak-kakakmu itu adalah pengurus Dewan Ambalan. Ya, pengurus Dewan Ambalan apa aja? Nanti saya jelaskan. Nah, dimulai dari ketua ya. Ketua itu kita sebut sebagai pradana. Ya, jadi kalau itu ketua pramuka apaan tuh? Nggak ada ketua pramuka. Ya. Ketua pramuka kita sebut sebagai pradana. Khususnya untuk yang mengurus Dewan Ambalan. Nah, biasanya kalau secara umum dari ketua itu tidak ada wakil. Ya, tapi kayak kasihan juga gitu ya kalau ketua kerja sendiri tanpa wakil. Jadi di Ambalan Arjuna tadi posisi wakil tetap diberlakukan. Lanjut, sekretaris atau kerani ya, sebutannya kerani. Ini kayak bahasa Melayu ya, yang di bahasa Melayu ditulis dia mencatat semua kegiatan ya, kegiatan-kegiatannya seperti apa dan administrasinya seperti apa, itu ada yang disebut kerani. Lanjut, bendahara yaitu juru uang. Nah, juru uang yang mengurus perbendaharaan. Kalau di ambalan kita, kegiatan pramuka itu setiap pertemuan ada biaya, bukan biaya sih ya, kita kumpulin buat uang kas namanya, itu Rp2.000 untuk kali pertemuan. Tujuannya apa? Buat kamu dan untuk kamu. Jadi uang yang terkumpul nanti biasanya digunakan untuk kegiatan Raimuna. Ya, karena kegiatan Raimuna butuh dana yang besar. Yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan pelantikan. Ya, kegiatan pelantikan. Jadi kalau kamu nggak ikut pelantikan, sebenarnya rugi gitu loh ya. Nggak ikut kegiatan pelantikan, kamu udah bayar Rp2.000, nggak ikut pelantikan. Karena itu bagian dari anggaran kamu. Nah, nanti sebagian kita kembalikan untuk kegiatan Raimuna. Misalkan, kan namanya Raimuna juga butuh bawa macam-macam gitu ya dalam kelompok kamu, misalkan bawa bahan makanan, peralatan masak dan sebagainya, itu butuh anggaran. Nah, itu anggarannya kan kita kembalikan 50%. Kemudian ada lagi pemangku adat atau juru adat. Aduh, apalagi nih Kak, ada juru adat, udah kayak di desa pedalaman aja pakai juru adat gitu ya. Nah, juru adat ini lebih ke arah membentuk aturan-aturan dan tata tertib khusus untuk ambalan ini. Contoh, misal ada anggota Bantara, ya ini kan contoh aja ya, anggota Bantara yang melakukan kesalahan yang cukup fatal, ya, melakukan kesalahan yang cukup fatal, misalkan nih, juru uangnya mengerupsi uang yang harusnya milik kalian masuk ke kantong pribadi. Wah, itu termasuk fatal ya. Nah, maka juru adat itu membuat aturan, yaitu kita lakukan reformasi ya, maksudnya dari semulanya mereka adalah Bantara, maka dilepaskanlah jabatan itu kembali menjadi calon penegak. Sekalipun dia sudah resmi dilantik, tapi karena ada suatu kesalahan yang fatal, di upacara pelepasan jabatan Bantara seperti itu. Itu yang pertama. Ada lagi contohnya, misalkan tidak mengikuti tidak mengikuti kegiatan pramuka selama sekian kali berturut-turut tanpa pengetahuan kakak pembinanya, seperti itu. Istilahnya tiap kali pramuka malah kabur, ya, tidak pernah muncul kemana. Padahal tanggung jawab di pundak sebagai Bantara itu adalah membimbing adik-adiknya untuk menjadi penerus ambalan. Banyak dan masih banyak lagi juru adat yang istilahnya tugasnya mengatur tata tertibnya ya. Kemudian ada lagi anggota terdiri dari tekpram, teknik kepramukaan ya. Mereka tugasnya, tekpram itu adalah menyusun kegiatan-kegiatan minggu pertama bulan ini, kegiatannya ngapain ya. Misalkan tali temali, pertemuan berikutnya pioneering, pertemuan berikutnya sandi, teori pramuka dan seterusnya. Nah, kemudian tekpram didampingi oleh gatlab. Gatlab itu kegiatan lapangan, ya. Tim gatlab itu ngapain?
membantu Tekpram menyiapkan lokasi, menyiapkan teknis lapangan, dan Gatlat akan berkoordinasi dengan Pradana, berkoordinasi dengan kakak pembina. Gitu. Misalkan pernah suatu ketika Pradana berkoordinasi dengan kami, para pembina. Kak, kami mau mengadakan kegiatan pos to pos, keliling kota wisata. Oh, silahkan kalau kamu punya kegiatan itu. Yang penting pastikan kegiatannya aman, lancar, dan tidak ada kendala, dan faktor risikonya seminimalis mungkin. Kemudian ada lagi humas. Ya, humas ini agak, ya dibilang gabut, dibilang enggak, ya gabut gitu ya. Nah, humas itu sebenarnya sih harusnya humas itu melakukan hubungan masyarakat. Misalkan kita dari Ambalan Arjuna Srikandi mau mengadakan baksos ya, mengadakan baksos ke kampung yang sana misalkan. Nah, humas tugasnya adalah melakukan sosialisasi, melakukan buat surat pemberitahuan, lapor ke RT setempat, bisa ada kalau butuh surat keterangan kepolisian juga humas yang menentukan, mengurusin semua seperti itu. Kemudian ada lagi sarpras sarana dan prasarana ya. Mereka ini yang menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk sarpras ini. Ya. Oh ya, ada lagi yang saya sampaikan, saya juga lupa di sini. Kita juga punya lagi namanya pusaka ambalan. Ya. Pusaka ambalan itu ya nanti akan dijelaskan pas demo ekskur oleh kakak-kakak Dewan Ambalan ya, kakak-kakak bantaranya. Pusaka ambalan kita itu seperti apa sih? Gitu. Karena setiap sekolah memiliki ambalan yang beraneka ragam. Kayak contohnya di Semak 1 Penabur Jakarta itu ambalannya Soekarno-Hatta. Jadi bisa nama pahlawan, nama tokoh pewayangan, apapun yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari sekolah itu sendiri. Oke, berikutnya ini ya tadi saya bilang Dewan Ambalan, ada struktur ambalan tadi sudah saya sampaikan. Administrasi ada ya, berbagai macam bukunya. Ini nanti kalian pelajari kalau kalian benar-benar sudah jadi pengurus ambalan. Ada adat ambalan, sandi ambalan, pusaka ambalan, musyawarah ambalan, markas ambalan atau sanggar ya. Ini semua nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakakmu saat demo ekskur nanti. Berikutnya proses pramuka di PPK Penabur. Dimulai dari pendataan anggota ya, kayak ini didata dulu nih jumlah putranya ada berapa, jumlah putrinya ada berapa. Kemudian dilakukan pendidikan tamu penegak yang tadi saya sampaikan ya, kalian belum jadi penegak, belum jadi calon penegak, tapi hanya sekedar tamu. Nanti ada pengukuhan, upacara pengukuhan dari tamu menjadi calon penegak. Nah, biasanya saat masih dalam prosesi tamu penegak, ya seluruh siswa-siswi peserta didik kelas 10 saat mengenakan baju pramuka, ini kacu ini tidak dikenakan. Ya, atribut-atribut SMP kalian dihapuskan dulu yang warna merah-merah. Ya, tapi untuk lambang pramuka tunas kelapa tetap masih terpasang. Kemudian wasem warna ungu ini terpasang. Kemudian logo Jawa Barat sama kota Bogornya masih terpasang. Jadi yang tidak terpasang hanya kacu ya, ini masih polos, kalian masih polos. Jadi kalau misalkan kalian sudah saya sampaikan materinya, kalian menggunakan ada jadwal menggunakan baju pramuka, ya ini jangan dipasang dulu ya, dasi atau kacu pramuka ini jangan dipasang dulu, karena kalian masih tamu dan perlu waktu upacara untuk pengukuhan menjadi calon penegak. Nah, kalau misalkan kalian sudah jadi calon penegak, sudah dikukuhkan dalam upacara, kalian boleh menggunakan dasi ini, boleh menggunakan kacu ini, ya. Tapi memang di pundak kalian belum ada TKU Bantara maupun Laksana. Nah, kalau kalian ingin menjadi Bantara atau Laksana, kalian harus mengisi SKU. Ya, buku SKU warnanya sama lah, saya rasa kalian tahu buku SKU bentuknya
kecil ya, warna kuning, lampu kuning. Kalau yang merah itu buat penggalang, kalau hijau itu siaga ya. Jadi jangan sampai kalian salah beli nanti. Saya mau ngisi es tahu, baunya es tahu siaga lagi ya. Nanti kalau sudah selesai diisi ya, kalian akan mendapatkan ilmunya. Kalian akan dikasih pembinaan cara mengisi SKU seperti apa. Terus dilakukan prosesi pelantikan seperti foto-foto yang tadi disampaikan, itu prosesi pelantikannya. Baru deh membentuk pengurus Dewan Ambalan yang baru ya, untuk menggantikan kakak-kakakmu yang akan lengser. Bukan lengser namanya ya, memang saatnya regenerasi. Baru publikasi ini secara resmi diperkenalkan pengurus ambalan yang baru di upacara rutin ya. Kalau di tahun ajaran sebelumnya kita biasanya pramuka itu hari Kamis ya, hari Kamis karena sesuai aturan Jawa Barat, seluruh Jawa Barat itu pramukanya Kamis, tapi kalau DKI Jakarta itu hari Rabu. Nah, tapi mulai tahun ajaran ini kegiatan pramukaan akan jatuh setiap hari Rabu karena kita acaranya ke BPK Penabur Jakarta. Nah, ini struktur ya, struktur organisasinya. Ketua didampingi wakil sama juru adat itu posisinya selevel ya, karena mereka membantu ketua tentunya. Dan ketua ini bertanggung jawab kepada kakak pembina. Kakak pembina bertanggung jawab pada Kamabidis ya, atau kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada kerani, sekretaris, dan juru uangnya atau bendahara. Di bawahnya ada tekpram, gatlab, humas, dan sapa, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kacunya, pedasnya. Jangan sampai kalian salah beli kacu. Ya. Sampai kelas 11 pun saya masih melihat ya kakak-kakakmu ada yang menggunakan kacunya cuma seuluh hati. Ya, kacu yang baik tuh ukurannya seperti itu, 110 cm, dan kalau dilipat itu panjangnya sampai sepinggang kamu ya, sampai sepinggang, ujungnya ini sampai di pinggang kamu. Kalau ujungnya cuma sampai perut, itu kamu salah beli, itu jangan-jangan punya anak siaga atau punya penggalang. Apalagi ujungnya cuma sampai sedada gitu ya, pendek banget. Nah, ini adalah simbol-simbolnya ya. Kalau yang hijau itu siaga, kalau yang merah itu penggalang. Nah, kita fokus yang kuning. Yang kuning itu ada strip 3 itu untuk pradana ya, ketua ambalannya. Itu terpasang di dada lengan, dada sebelah kanan ya. Kalau di hadapan ini sebelah kiri, tapi ini sebelah kanan. Strip 2 untuk pinsa, pemimpin sangga ya. Jadi kelompok tadi. Satu sangga itu terdiri dari 6 sampai 8 orang. Ada ketuanya, ada wakilnya. Kita sebut pinsa. Strip 1, wapinsa. Nah, ini logo-logonya untuk pembina ya, untuk pembinanya sih ya. Oke. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Masih ada sisa waktu 5 menit, mungkin kakak-kakak mau ngasih kuis atau gimana? Sir, saya mungkin izin kenal kakak-kakak bantaranya ya. Boleh, silakan. Ada Kak Siti sama Kak Joti. Boleh halo-halo dulu sama kenalin jabatannya apa di Pramuka gitu. Oke. Joti, Stanley. Ya. Selamat siang semuanya. Nama saya Stanley Steven, Pradana Putra Pramuka Spekta. Ya, saya Nyoman Indira Joti sebagai Pradana Putri Pramuka Spekta. Ya. Mungkin boleh dijelasin Kak, itu kakaknya pakai apa yang hijau-hijau itu? Keren banget Kak. Jadi setelah tadi semua yang dijelasin sama Kak Pangki, nah kalau yang hijau ini sebenarnya bukan atribut wajib yang harus dipakai, tapi atribut ini tuh sebagai penanda
Ntar ketika kalian kelas 11 ingin lanjut eskul pramuka, kalian bakal ikut pelantikan. Nah, pelantikan ini khusus untuk Dewan Ambalan. Jadi kalian bakal dapat ini sesuai bidangnya. Jadi tiap-tiap bidang itu punya warna yang beda. Nah, kalau yang punya aku yang ini warna hijau, itu tuh untuk kepemimpinan. Biasanya yang pakai warna hijau ini pradana doang biasanya. Tuh. Tiap ini tingkatannya ada beda-beda warnanya. Terus kita dapatnya pas wirakarya. Jadi sebelum dilantik, nanti kita ada pelatihan dulu untuk sebelum jadi Dewan Ambalan. Kita dikasih pelatihan, biasa penabur. Nanti kita bakal dikasih scarf ini. Gitu. Mau nanya mungkin adik-adiknya? Oh, jadi kegiatan camp, yang tadi kan kelas 10 tuh ada yang wajib ya, Nina. Itu untuk semua kelas penabur wajib. Nah, nanti pas nanti kalian kelas 11 mau lanjut pramuka, kan ada wirakarya. Nah, wirakarya itu dipilih cuma 10 cewek dan 10 cowok untuk mewakili sekolah kita dan ikut camp juga 3 hari. Nanti setelah itu, pas kita mau dilantik jadi bantara, ada juga campnya 2 hari itu. Terus nanti selama tapi semua camp itu makanya kalian di sekolah harus dilatih dulu. Dilatih supaya ketika camp kalian tuh benar-benar matang dan siap. Jadi kalian bisa bertahan hidup di situ, nggak sakit, nggak kelaparan, nggak bingung gitu loh. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakuin ketika camp. Karena ntar kalian latih waktu pelajaran eskul pramuka. ya karena camp pas kita kelas 11, kelas 10 kan kita masih dibimbing sama kakak pembinanya, sama kakak bantaranya. Nanti pas kelas 11, kalian ikut karya, kalian bener-bener campnya tuh dilepas, nggak ada dilepas sama kakak pembinanya. Jadi kita calon-calon bantaranya harus survive sendiri. Itu Kak, ada yang nanya suka dukanya jadi pramuka apa? Suka dukanya ya. Kalau pramuka ya namanya kan kalian kelas 11 milih. Jadi yang pasti lebih bakal, kalau kalian emang milih pramuka, otomatis kalian pasti bakal lebih banyak sukanya. Dukanya itu paling ya hampir semua eskul hampir sama sih. Jatuhnya kalian pasti capek gitu. Atau bakal panas-panasan. Terus bakal belajar bertahan hidup sih, yang itu yang benar-benar paling bikin kalian tuh bakal ntar bete banget begitulah. Pas camp ada jurit malam kan, nggak Kak? Pas camp kita nggak ada jurit malam karena kita kan mau melatih untuk bertahan hidup, bukan melatih itu. Kegiatan survival yang seru pas camp. Sebenarnya lebih kerasa survivalnya tuh pas kita camp kelas 11. Karena di situ kan kita harus survive sendiri. Jadi kita benar-benar setiap harinya harus bangun pagi, masak sendiri. Terus harus ada kegiatan-kegiatan ini juga kayak pos-posnya, sama bangun tenda sendiri gitu. Sama skill-skill pramuka yang berguna di real life. Menurut aku sih yang paling berguna tuh tali temali ya, karena itu kalau salah kita mau kayak pakai sesuatu bisa, salah ada tali bisa nyambungin sesuatu gitu. Kak, pernah ada pengalaman kegiatan survival yang seru pada saat camp, dan adakah skill pramuka yang bisa berguna daily life? Jadi kalau kegiatan seru pasti banyak, kayak kalian bakal ntar trekking gitu-gitu atau keliling-keliling
hutan gitu atau keliling-keliling suatu daerah buat nyari tahu sesuatu. Dan yang pasti kalau kalian ikut pramuka, semua skill yang kalian pelajari dan semua skill yang kalian dapetin itu pasti berguna di real life-nya. Kayak ntar kalian misalnya belajar tali temali, itu pasti ntar suatu saat pasti bakal berguna banget. Kayak ntar kalian bikin jemuran, bikin apa. Jadi bisa berguna di keadaan tertentu gitu. Di keadaan mendesak dia bisa berguna. Dia mau tanya lagi? Itu ada tuh lomba pramuka nggak, Kak? Oh, Kak, ada lomba pramukaan nggak, Kak? Lomba pramuka sih harusnya ada. Tapi pas lagi angkatan kita, karena Pandemi. belum dapat banyak waktu, dan keadaannya juga kondisinya tidak mendukung seperti saat-saat ini, jadi kita kurang ikut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan gitu. Sempat nyesel nggak masuk pramuka atau regret gitu? Kalau nyesel sih nggak ada, karena ya emang passionnya tuh di pramuka gitu loh. Jadi kalau kalian itu, pokoknya kalian kan kelas 10, ini kalian benar-benar matengin mau masuk eskul yang mana ntar gitu. Jangan sampai biar nggak nyesel gitu. Iya, Jadi karena ada fokus. pilihan sendiri. Jadi nggak ada nyeselnya sih. Apa bedanya ikut Pramuka pramuka? MR. Jadi gini ya. Kalau di pramuka itu kita belajar segala skill dan segala bidang. Kalau di PMS kan dia lebih ke kayak untuk pertolongan dan gitu-gitu kan. Yang pramuka itu semuanya pasti diajarin gitu loh. Jadi pramuka itu juga bisa dibilang kayak misalnya campuran paskibra dan PMR bisa, karena semuanya ada di pramuka gitu. Jadi jelas beda jauh dengan PMR. Tuh. Ada lagi? Apa-apa aja, santai. Oke, mungkin karena sesinya udah habis, nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lagi, bisa langsung ke Sir Pangki, Kak Pangki, atau Kak Ega, atau Kak Stanley, Kak Joti, nanti bisa minta kontaknya ke kakak-kakak mentor kalian ya. Boleh BTW, Kak, nanya-nanya langsung. Ya, tadi di sini ada salah satu pembinanya juga, ada Miss Ega. Mungkin belum bersuara, say hi juga nggak apa-apa. ada Miss Ega. Oh. Ya, halo. Itu dia. Tadi itu salah satu pembina pramuka juga ya, teman-teman. Ya, nanti kalau mau tanya-tanya bisa minta kontaknya ke kakak-kakak kalian. Oke? Oke, makasih ya Terima kakak-kakak. kasih ya. Miss Ega, Sir Pangki, Stanley, Joti, makasih. Thank Oke, you. terima kasih. Terima kasih semua. Thanks guys. Oke. Kita akan melanjutkan sesi, yaitu sesi tentang